Nah, ibu-ibu, kali ini kita akan bicarakan tentang kehamilan kosong ya, atau black teeth ovum. Nah, kenapa penting ini kita sampaikan ya? Karena beberapa ibu ya seringkali menanyakan atau mendapatkan informasi dari dokter kandungannya setelah memeriksakan diri dari USG yang dilakukan pada trimester pertama tersebut, ternyata kehamilannya tidak berkembang ya, dia kosong, jadi tidak ada bakal janinnya. Nah, ini yang kita bicarakan. Apa itu kehamilan kosong atau black teeth ovum? Nah, penyebab kehamilan kosong sampai sekarang atau sampai saat ini belum diketahui dengan pasti ya. Jadi ada beberapa faktor predisposisi atau kondisi yang dikaitkan dengan terjadinya kehamilan kosong ya. Bisa dari faktor kromosom atau kelainan genetik, itu bisa terjadi di samping memang ada faktor-faktor lain, misalnya penyakit-penyakit pada ibu yang tidak disadari sebelumnya ya. Kemudian ada penyakit infeksi, misalnya infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus, dan sebagainya. Atau memang ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi dari kondisi atau perkembangan dari kehamilan tersebut. Misalnya keadaan malnutrisi, kemudian keadaan-keadaan lain, misalnya penggunaan alkohol, penggunaan tembakau, dan sebagainya. Jadi itu banyak yang mengkaitkan kenapa bisa terjadi kehamilan kosong atau black teeth ovum tersebut. Nah, apa tanda-tanda kehamilan kosong atau black teeth ovum tersebut? Nah, seringkali diketahuinya kehamilan kosong atau black teeth ovum itu karena ada mulai keluhan pada seorang ibu hamil tersebut ya. Mulai ada flek-flek ya, ada perdarahan, ngeflek yang dirasakan atau dikeluhkan oleh ibu hamil tersebut. Nah, begitu dilakukan pemeriksaan dari USG yang dilakukan, ternyata memang ditemukan kantong kehamilan, tetapi di dalam kantong kehamilan tersebut tidak ditemukan bakal janin, jadi tidak tumbuh bakal janinnya. Nah, itu diketahui dari pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan luar kita tidak bisa menentukan apakah itu kehamilannya kosong atau black teeth ovum atau tidak, itu tidak bisa ditentukan, hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG yang dilakukan. Nah, keluhan atau tanda dari kehamilan kosong itu kalau dari tanda-tanda kehamilan normal itu tetap ada ya, jadi telat haid, mulai ada mual muntah pada ibu tersebut, kemudian ada rasa nyeri di bagian perut bawah mulai dirasakan ya. Jadi keluhan-keluhan hamil itu sama ya, sama, cuma kita tidak bisa menemukan atau mendapatkan tidak tumbuhnya bakal janin di dalam kantong kehamilan tersebut. Jadi keluhan atau yang dirasakan oleh ibu hamil tersebut tetap sama ya, seperti halnya hamil normal yang ada janinnya. Jadi tidak ada bisa dibedakan dari keluhan tersebut. Nah, apakah kehamilan kosong ini harus dilanjutkan ya? Nah, sering itu pertanyaan ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau dia sudah kosong artinya tidak ada bakal janin, itu tidak ada gunanya kita melanjutkan kehamilan tersebut. Jadi dia tidak mungkin akan berkembang menjadi ada janin ya, atau akan menjadi berkembang menjadi janin. Jadi begitu diketahui kehamilan kosong ya, sudah tentu akan dilakukan tindakan untuk merencanakan tindakan untuk mengeluarkan dari hasil konsepsi atau kehamilan tersebut. Nah, menegakkan diagnosis atau keadaan kehamilan kosong atau black teeth ovum itu tidak perlu dalam hanya satu kali pemeriksaan USG ya. Nah, kecuali dia sudah kantong kehamilannya sudah besar ya. Jadi ada kriteria yang dipenuhi oleh menegakkan diagnosis dari kehamilan kosong atau black teeth ovum tersebut. Katakanlah pada awal kehamilan seorang ibu hamil memeriksakan diri, dilakukan USG, ditemukan kantong kehamilan ya, misalnya umur kehamilan 5 minggu, 6 minggu, atau 7 minggu ya. Nah, pada saat itu mungkin belum ditemukan adanya bakal janin. Nah, begitu diketahui adanya kehamilan kosong atau black teeth ovum tersebut, jadi mesti akan dilakukan pemeriksaan ulangan ya, misalnya 2 minggu kemudian, dengan harapan untuk melihat apakah mungkin dia akan berkembang dalam 2 minggu tersebut. Nah, kalau dalam pemeriksaan ulangan ya 2 minggu kemudian misalnya atau 3 minggu kemudian juga tetap tidak ditemukan bakal janin di dalam kantong kehamilan tersebut dan diameter dari kantong kehamilan itu sudah lebih 2,5 cm. Nah, dalam keadaan itu sudah pasti ditegakkan diagnosis kehamilan kosong atau black teeth ovum tersebut. Jadi pada saat USG yang pertama kali dilakukan tuh, kalau kita menemukan kantong kehamilan tidak disertai atau tidak ditemukan bakal janin, kita tidak boleh langsung memutuskan ini hamilnya tidak berkembang atau hamil kosong. Kita berikan waktu, kita lihat perkembangannya dalam waktu 2-3 minggu kemudian. Kita lakukan USG ulang. Nah, kalau ternyata dia tetap kosong, itu kita tegakkan diagnosis black teeth ovum atau kehamilan kosong tersebut. Nah, apa yang dilakukan pada kehamilan kosong tersebut ya?
Jadi seperti tadi, bahwa kehamilan itu tidak berkembang, tidak ada bakal janinnya, itu akan dilakukan pengeluaran hasil konsepsi atau dilakukan evakuasi dari hasil konsepsi tersebut. Nah, bisa melalui dengan obat-obatan yang diberikan ya oleh dokter. Kemudian yang kedua bisa dilakukan tindakan langsung, tindakan kuretase. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang berupa kantong kehamilan atau kehamilan kosong tersebut. Itu bisa dilakukan. Sudah tentu tindakan itu akan direncanakan, diberikan informasi, diedukasi ibu tersebut termasuk keluarganya, tindakan apa yang akan dilakukan atau dipilih oleh ibu tersebut. Nah, bisa melalui obat-obatan maupun langsung dilakukan tindakan kuretasi untuk mengeluarkan hasil konsepsi atau hasil kehamilan yang tidak berkembang tersebut. Nah, apakah kehamilan kosong ini atau black ovum ini bisa berulang kejadiannya? Nah, itu bisa terjadi ya, bisa berulang kejadiannya. Nah, untuk itu setelah dilakukan tindakan pengeluaran hasil konsepsi atau dilakukan tindakan kuretasi tersebut, nah untuk kehamilan berikutnya sudah tentu alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan ya untuk mencari tahu penyebabnya. Jadi berapa kemungkinan pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya kenapa tidak berkembang ya atau terjadinya kehamilan kosong tersebut. Nah, beberapa pemeriksaan itu bisa dilakukan. Ya, minimal kita bisa menyingkirkan apa-apa yang bisa dilakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan penyebab dari black ovum atau kehamilan kosong tersebut ya. Walaupun penyebab pastinya mungkin pemeriksaan genetik sulit kita lakukan, tapi minimal kita bisa melakukan pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan penyebab dari terjadinya kehamilan kosong tersebut untuk mencegah dia bisa berulang kembali pada kehamilan berikutnya. Nah, ibu-ibu, salah satu tujuan kita melakukan USG pada awal kehamilan adalah untuk memastikan kehamilan ibu itu berkembang apa tidak. Artinya ada bakal janinnya di dalam kantong kehamilan tersebut ataukah memang tidak ada atau yang kita sebut tadi kehamilan kosong atau black ovum tersebut. Nah, karena ini akan berbeda nanti penanganannya. Kalau dia ternyata memang berkembang bagus, sudah tentu kehamilan ibu itu akan dilanjutkan ya. Pemeriksaannya akan secara berkala rutin dilakukan. Tapi kalau ternyata dari USG dilakukan dan diputuskan dia memang kehamilan kosong atau black ovum, nah ini yang harus dilakukan tindakan untuk mengeluarkan hasil konsepsi tersebut.